tentang kita bisa sahabat. Tentang menuntut ilmu. Bersyukur kita karena kita adalah orang-orang yang minimal mendapatkan sedikit, ya kita tidak bilang ada, tapi sedikit ilmu pengetahuan khususnya agama. Karena tanda cintanya Allah kepada hambanya adalah diperkenalkan orang yang dicintai oleh Allah itu agama Islam. Dipahamkan dia agama, atau dipahamkan dia tentang kebaikan agama. Karena orang yang buta akan agama, dia akan jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dia berbuat sesuatu yang itu dosa, parahnya dia tidak tahu kalau itu dosa. Dia jual minuman keras, dia jual narkoba. Dia bilang, ditanya, "Kenapa jual?" "Ini tidak boleh." Dia bilang, "Oh, aku tidak pakai, hanya jual." Dia tidak paham. Karena apa? Kurangnya pemahaman agama. Sehingga bergaullah dengan perempuan yang bukan mahram, berkumpul dengan laki-laki yang bukan mahramnya, kan padahal itu dosa. Dia tidak tahu itu dosa karena kurangnya pemahaman agama. Salah satu, kalau Allah ingin mencintai seorang hambanya dan itu orang hamba dijadikan baik, pasti diperkenalkan dengan ilmu agama. Lanjut. Kisah semangat Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu an menuntut ilmu. Atau kemarin kayaknya sudah ini, karena tandanya di sebelah sini. Tapi perlu kita baca. Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu an bercerita, setelah wafatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya berkata kepada seorang laki-laki dari kaum Ansar, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah meninggalkan kita, tetapi banyak sahabat yang masih ada di antara kita. Mari kita temui mereka untuk menanyakan masalah-masalah agama dan kita menghafalkannya. Laki-laki Ansar itu berkata, apakah orang-orang akan datang kepadamu untuk menanyakan masalah agama, sedangkan sebagian besar sahabat masih hidup? Singkatnya, jadi Sayyidina Abbas, dia ajaknya ada orang dari kaum Ansar. Dia bilang, ayo kita datangi sahabat-sahabat Nabi yang masih ada, seperti Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, kita bertanya tentang agama kepada mereka, penjelasan agama. Ini orang Ansar ini langsung berkata, apakah orang-orang akan bertanya sama kita tentang agama, sedangkan masih ada sahabat-sahabat? Untuk apa? Bahasa kita lah, itu apa kita tanya sama sahabat? Kan orang-orang nanti akan tanya sama langsung sama sahabat, tidak sama kita. Laki-laki itu berkata, dan dia tidak ikut bersama Sayyidina Abdul Abbas. Sayyidina Abdul Abbas radhiyallahu anhu melanjutkan ceritanya. Saya pun terus mencari ilmu agama. Jika aku mengetahui bahwa seorang telah mendengar satu hadis dari baginda Nabi SAW, aku langsung mendatangi dan menanyakan. Saya mendapati kebaikan ilmu yang sangat banyak dari kaum Ansar. Sebagian sahabat yang saya datangi, jika saya tahu dia sedang tidur, maka saya menghamparkan kain untuk duduk di samping pintu rumahnya, walaupun wajah dan tubuhku kotor oleh debu yang dihembus angin. Saya pun tetap menunggunya. Jadi Sayyidina Abbas begitu semangatnya menuntut ilmu. Kalau dia datangi suatu sahabat yang dia ada hadis dari baginda Nabi, kan hadis ini diriwayatkan dari sahabat ini, sahabat ada yang paling banyak Abu Hurairah karena banyak bersama Nabi salah satunya. Maka ketika dia mendatangi sahabat itu dan dia dapati sahabat yang Nabi tadi sedang istirahat, sedang tidur, maka dia tunggu di depan rumahnya, dia hamparkan kain, dia baring di situ, dia duduk di situ nunggu. Begitu ketemu untuk belajar ilmu. Dan ada sedikit cerita kami sampaikan bahwa dulu Ibnu Hajar Al-Asqalani yang terkenal ulama besar, dia dikenal Ibnu Hajar. Ibnu Hajar kita semua kenal.
Ibnu itu artinya anak. Hajar itu batu. Sehingga orang bilang Hajar Aswad, batu hitam. Dikenal Ibnu Hajar. Kenapa dia Ibnu Hajar? Anak batu, anak dari batu. Dikenal dia nama gelarnya Ibnu Hajar. Seperti Abu Hurairah, nama Abdurrahman bin Auf, Abdurrahman siapa namanya itu? Dikenal bapaknya kucing karena ada suara. Begitu juga ini Ibnu Hajar. Dikenal dia anak batu. Kenapa anaknya batu? Riwayat menceritakan dia belajar sama seorang ulama di suatu tempat, belajar lama, tidak masuk ilmu di pemahaman. Dia tidak paham, belajar lama tidak paham. Akhirnya dia pulang. Sudahlah, baliklah aku. Kalau bahasa kita pulang pergi nombak lah kalau daripada sekolah tidak paham. Pergi pulanglah, kerja aja. Dia sudah bilang mau berdagang gitu. Pulang. Di tengah jalan istirahat, ada satu tempat, ada air terjun kecil gitu, ada air menetes. Dan tempat menetesnya air itu ada batu. Batu itu berlubang karena kena tetesan air. Air yang lembut menetes. Berlubang ini batu. Ini mungkin kita sering lihat. Kalau air di bawah air keran itu biasa semennya. Padahal air begitu lembutnya ini air, tapi dia bisa melubangi batu. Langsung dia berpikir, oh Allah, sedangkan air yang lembut begitu saja bisa melubangi batu yang keras, bagaimana dengan saya punya pemahaman otak saya bahasa yang orang bilang bisa sedikit paham ini, kalau terus menerus belajar pasti bisa. Maka dia semangat balik kembali, dia belajar terus, akhirnya menjadi dia ulama besar yang terkenal, Ibnu Hajar Al-Asqalani. Bagaimana? Begitulah keistiqomahan mereka dalam menuntut ilmu. Sehingga perlunya kita perbanyak menuntut ilmu. Apalagi sekarang ini di HP banyak ilmu, ceramah banyak. Tinggal buka ataupun di PDF-nya banyak. Buka di itu banyak. Fadilah Amal ini sekarang ada Android-nya. Kalau kemarin saya sempat lihat Fadilah Amal. Banyak. Tinggal kita aja luangkan waktu untuk mendengarkan dan membaca daripada ilmu ini yang mudahan bermanfaat untuk kita. Semoga bermanfaat. Ini saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kita bisa menyampaikan dan mengamalkan, insyaallah. Kita tutup dengan doa bermajelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sallallahu